Halo, selamat pagi teman jiwa semua. Jumpa lagi dengan Jiwa Berdaya Podcast. Podcast yang berkomitmen untuk menjadi teman jiwa teman-teman semuanya untuk selalu bertumbuh dan berdaya. Perkenalkan, saya Ori, saya internship tim dari Jiwa Berdaya. Dan pada pagi hari ini, kita akan melakukan interview sharing dengan Mbak Nurul selaku founder Jiwa Berdaya Podcast dengan tema Bincang Bermakna A sampai Z tentang orang tua. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Jadi, seperti yang udah aku katakan tadi, hari ini tuh kita akan membahas tentang gimana sih menghadapi berbagai macam orang tua. Gimana juga cara berbakti pada orang tua kalau orang tua kita itu toksik. Mungkin kita langsung aja mulai ke pertanyaan yang pertama. Jadi gimana sih hubungan antara Mbak Nurul dengan orang tuanya? Mungkin bisa langsung diceritakan oleh Mbak Nurul. Alhamdulillahirabbil alamin, hubungan Mbak Nurul dengan orang tua, baik bapak almarhum maupun ibu, sangat baik ya. Bahkan ibaratnya saling bucin gitu, sangat baik gitu. Ya, alhamdulillah. Oke. Kemudian kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Jadi mungkin bisa diceritakan kira-kira gimana sih gaya parenting papa dan mamanya Mbak Nurul? Itu kira-kira seperti apa? Parenting bapak dan ibu itu dikerucutkan pada 2 kekasan ya, kekasan positif dan yang kurang lah kayak gitu. Yang pertama yang positif, demokratis. Sangat amat sangat demokratis. Dari saya memilih sekolah, bapaknya almarhum Mbak Nurul tuh ustad, jadi kan pengen anaknya di pondok gitu ya. Udah Ya. datang nih SMP, udah berkunjung ke pondok, suatu pondok besar di Jombang seperti itu. Tapi Mbak Nurul nggak sreg gitu, nggak dipaksa. Bahkan di kamar kan Mbak Nurul tuh suka zaman generasinya 90 Mbak Nurul tuh Linkin Park, Sum 41, My Oh. Chemical Romance, yang rock-rock yang terak-terak gitu, musik-musik gitu. Bapak juga Mbak Nurul dengerin musik keras di kamar itu bebas saja, nggak memarahi, nggak anu seperti itu. Jilbab juga cara cara mengajak itu nggak, "Kamu harus berjilbab gini," enggak. Jadi, Al-Qur'an perintah berjilbab itu dibuka, ditaruh di kamar, di meja meja belajar kamar, habis itu suruh saya anu baca sendiri, baru dibuka open discussion seperti itu, gitu. Jadi bapak maupun ibu Mbak Nurul sekolah di mana pun, mau sekolah di SMP 1, SMA 2, seperti itu juga bebas. Cuma ya ada kekurangannya sih, ini bisa dipandang positif, bisa dipandang negatif, tapi kalau secara psychological nih kurang ya, karena apa, demanding, menuntut. Jadi Oh. harus berprestasi 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 seperti itu. Jadi memang di-press untuk always reach achievement ya, kayak gitu. Bahkan kalau zaman sekarang kan universitas swasta dan negeri sama bagusnya ya, sama aja sama bagusnya, dari segi kualitas sama bagusnya, dari segi biaya juga sama, unda-undi itu kayak bahasa Jawa dari sama, saling naik turun sama-sama kayak gitu. Tergantung akreditasinya, of course ya, penilaiannya sekarang ada akreditasi ke universitas. Tapi bahkan sampai pernah keluar omongan, kalau kamu nggak bisa keterima di PTN dulu ya, 17 tahun lalu itu kalau nggak bisa keterima di negeri, ya kamu kuliah di Madiun, gitu. Kuliah di Madiun aja. Tidak ada rantau-rantauan, itu saking karena kalau dalam psikologi itu harus unconditional acceptance, jadi menerima tanpa syarat kok sama anak ya harusnya. Tapi ya it's okay. Kadang-kadang kalau anaknya kuat, seperti alhamdulillah Mbak Nur kuat sih di press untuk berprestasi itu kuat. Kadang-kadang ada anak-anak tertentu yang down, gagal down. Jadi perlu kita lihat karakter anaknya kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Ini cukup menarik ya. Apa dilihat dari gaya parenting yang demokratis itu benar-benar di sisi lain beliau itu maksud saya orang tuanya Mbak Nurul ini memberikan kebebasan tapi tetap ada batasan-batasannya gitu loh, tetap bakal diingetin kalau itu tuh salah, itu tuh buruk seperti itu kan ya. Oke, Iya. kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kak Nurul ini pernah nggak sih bertengkar gitu sama mama dan papa?
Kalau sama bapak almarhum, sama sekali nggak pernah. Sekalipun bertengkar, tidak pernah. Karena bahkan bapak marah ke saya nggak pernah, bentak saya juga sekalipun nggak pernah. Bertengkar tuh sekalipun nggak pernah. Kalau sama ibu tuh beberapa kali, karena ibu Mbak Nurul keras ya, kayak galak gitu. Jadi kadang-kadang Mbak Nurul tuh kalau dimarahi tuh kayak protes gitu dulu sih, tapi sekarang udah lebih santai ya, udah lebih ngerti gimana how to dance with the character of my mother kayak gitu. Jadi gimana berdansa dengan karakter ibu yang hard gitu ya, ya udah mulai ngerti gitu. Udah ngerti gitu. Oh iya iya. Iya benar juga sih, tapi kadang emang bertengkar antara orang tua sama anak itu emang wajar aja sih, karena kan Iya. gimana kan mereka secara umur kan jauh tuh bedanya. Biasanya kayak gitu kan setiap orang itu pasti kelihatan banget pola pikirnya tuh berbeda, apalagi apalagi Iya. umurnya pun juga beda gitu. Generation gap ya namanya, Iya, gap iya. generasi kayak gitu. Iya kayak gitu. Terus kita lanjut Ya ke memang benar. pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Fenomena tinggal bersama orang tua bagi orang dewasa itu gimana menurut Mbak Nurul? Baik yang masih single ataupun yang sudah menikah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok tinggal sama orang tua tuh nggak apa-apa banget. Baik single maupun sudah menikah nggak apa-apa. Bahkan kalau single dan tinggal bersama orang tua tuh malah tuh nggak sih, it's a bless kayak gitu. Itu anugerah banget kayak gitu loh. Kita nggak tahu loh berapa lama usia orang kayak gitu. Kita nggak tahu orang tuh pasti pasti ada titik meninggal ya. Kita mau orang tua kita panjang umur, sehat walafiat, pikirannya jernih seperti Profesor Farai Shihab ya. Tapi kan kita nggak tahu ya usia orang kayak gitu. Jadi kalau kalau single dan masih punya kesempatan tinggal sama orang tua tuh anugerah banget kayak gitu. Jadi sebelum semua tinggal kenangan. Jadi kayak gitu. Dan Iya, kalau menikah tinggal dengan orang tua ya it's okay kayak gitu. Cuma gini, kalau dari segi suami ya, kalau dari segi suami itu dalam ini Islamic point of view ya, kalau perspektif iya, Islam, iya. laki-laki yang sudah menikah itu masih milik ibunya kayak gitu. Jadi kalau tinggal ya, itu masih perlu berbakti pada ibunya. Tapi kalau wanita sudah menikah itu dimiliki suaminya sepenuhnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya perempuan mau tinggal bersama ayahnya atau ibunya untuk merawat ya masa tua mereka, berbakti di penghujung usia mereka, minta izin suami dulu kayak gitu. Suami mengizinkan atau enggak. Kalau suami mah lempeng aja kayak gitu. Gitu. Kalau dalam perspektif Islamic point of view kayak gitu. Itu tadi loh, Dek. Kita kan nggak tahu ya kapan semua menjadi kenangan tuh nggak tahu. Iya. Jadi kayak harus benar-benar kita manfaatin dengan baik-baik gitu kan. Iya. Waktu yang ada tuh harus benar-benar dimanfaatin gitu. Mm-mm. Apalagi kalau konteksnya kan berbakti gitu kan, kayak ya kita harus manfaatkan waktu yang ada itu buat berbakti kepada orang tua gitu. Jadi tinggal sama orang tua kenapa enggak gitu kan ya? Iya, karena penyesalan itu sakit. Iya, Penyesalan tuh kalau menurut kakak rasa yang paling tidak enak dirasakan emosi. Emosi itu rasa macam-macam ya. Ada bahagia, ada sedih, ada senang, ada cemburu, ada macam-macam lah. Tapi rasa paling nggak enak dirasakan tuh penyesalan. iya. Ya, paling kita ingat juga kalau penyesalan tuh pasti ada di akhir itu, dan pas kita udah nyesel gak ada yang bisa dikembalikan lagi kan gitu ya. Iya. Kalau di awal namanya pendaftaran ya. Iya. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut pandangan Mbak Nurul tentang sandwich generation, itu tuh kayak gimana? Sandwich generation it's okay karena memang gimana ya? Ada kalimat bagus sih. Ada kalimat bagus dari psikolog seniornya Kak Nurul di UGM dulu. Saat kita memanen hasil, ingatlah siapa yang menanam. Jadi kalau kita membayarin hutangnya orang tua, membiayai orang tua, itu tuh nggak ada artinya dengan darah yang dikeluarkan ibu kita saat mengandung dan melahirkan kita. Iya, Dengan betul banget. sesak nafasnya, dengan berat badannya, dengan
sakitnya ngempengi menyusui itu sakitnya kayak gimana. Kadang sakit ya, lecet dan sebagainya seperti itu nggak ada. Dan biaya sekolah, menyuapi, nganterin les itu mm, tidak terbalaskan lah kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit, mungkin bisa dideskripsikan sedikit sandwich generation tuh apa sih? Mungkin ada dari viewersnya nih yang benar-benar nggak tahu gitu. Iya, terima kasih sudah diingatkan. Iya nih, sandwich generation tuh kalau generasi yang perlu membiayai dan atau misalnya membayar hutang kedua orang tuanya. Jadi pembiayaannya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga lapisan-lapisan keluarganya, terutama orang tua seperti itu. Kayak gitu. Oke, oke, kita lanjut nih. Masih berhubungan dengan sandwich generation. Mbak Nurul ini pernah nggak sih kalau nggak salah menangani klien yang termasuk ke dalam kategori sandwich generation? Pernah. Beberapa klien ya, 4 klien sandwich generation itu 3 klien ya. Dari yang puluhan juta sampai ratusan juta, hutang orang tuanya ratusan juta, dibiayai puluhan juta kayak gitu. Jadi dan itu yang puluhan juta tuh klien Mbak Nur yang puluhan juta itu membayar hutang orang tuanya dengan hubungan yang tidak romantis dengan orang tuanya. Geret ya. Jadi betapa itu amal yang luar biasa dari seorang anak tuh. Kalau Mbak Nurul kan hubungannya harmonis dan mesra dengan orang tua. Jadi kalau misalnya membayar hutang orang tua tuh happy aja gitu. Tapi kan itu hubungan klien Mbak Nurul tuh kurang baik gitu. Jadi itu luar biasa kan hatinya kayak gitu. Terus ada juga yang sampai ratusan juta. Bu Nurul, saya itu kalau misalnya membayar hutang orang tua saya dikonversikan ke umroh, saya udah 7 kali umroh kayak gitu. Jadi kayak bener-bener banyak banget kayak gitu. Tapi ibu beliau tuh tidak mengakui. Jadi kayak, oh ini aku gak dibiayai, aku gak gitu. Karena apa? Orang tua tuh pelupa, Dek. Orang tua pelupa kayak gitu. Orang tua pelupa. Jadi bukan karena tidak mengakui, tapi memang pelupa kayak gitu. Jadi memang secara usia sejak 45 tahun sampai 50 tahun ke atas tuh ingatan manusia itu sangat menurun kayak gitu. Itu sih. Tidak semua ada yang ingatannya masih bagus karena memang suka membaca, suka berdiskusi gitu. Tapi beberapa kebanyakan sangat menurun kayak gitu. Jadi itu keikhlasan seorang anak sekali ya, sudah membayar hutang ratusan juta, tapi orang tuanya terlupa gitu. You can imagine it, right, Dek? Itu alhamdulillah klien-klien Mbak Nurul luar biasa sih. I learn a lot from them. Keren banget emang ya dari klien-kliennya Mbak Nurul ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya orang tua kita itu toksik, pemarah atau keras dan sebagainya, itu kira-kira gimana sih cara kita buat menyikapinya kalau menurut dari Mbak Nurul? Jaga jarak. Karena apa? Memang orang tua toksik itu ada. Klien Mbak Nurul itu ada yang orang tua itu ibaratnya goblok, digoblok-goblok nih itu ada. Anaknya dibodoh. Mohon maaf kalau kata ini agak harsh ya, agak strong feeling gitu ya. Karena memang benar-benar dibodoh-bodohkan seperti itu. Jadi ada klien Kak Nur yang orang tuanya seperti itu. Jadi ada orang tua toksik itu ada yang nuntut, ngeritik, terus itu ada. Jadi jaga jarak. Jangan sampai energi itu. Cuma ada pertanyaan bagus. Ini sempat dibahas di kuliahnya Mbak Nurul dosen dan kuliahnya juga mata kuliah psikologi perkembangan dewasa awal gitu. Jadi pertanyaan bagus dari mahasiswanya Mbak Nurul. Gimana kita menjaga jarak dengan orang tua toksik sedangkan kita membutuhkan mereka? Tuh, pintar tuh mahasiswa Mbak Nurul kritis tuh. Kita tuh masih membutuhkan orang tua. Kita tuh tidak bisa lepas dari orang tua gitu. Tapi orang tua kita toksik gitu. Itu gimana? Ya tetap jaga jarak, tetap berinteraksi, tetap patuh yang memang wajib. Jadi sesuatu yang memang wajib itu dipatuhi aja, disuruh ini patuhi aja. Cuma kalau energi negatifnya itu harus kita filter. Jadi kita kayak punya pagar gitu.
kita kayak punya pagar bahwa ini tuh jangan sampai masuk nih energi negatif, bentak-bentak, abusive, menghina, ya, mengkritik secara sengit, secara kayak gitu. Jadi kita set barrier kayak gitu sih. Oh iya, iya. Jadi emang dari kitanya harus bisa ya kayak membentengi diri biar kita nggak terkena dampak dari ketoksikan itu gitu ya, berarti kan ya. Oke. Dan cari alternatif pengayom lain. Pengayom, misalnya ada bude yang lebih pengertian daripada orang tua kita. Kita tuh asking that his or her support system gitu, Pak D, bude gitu. Kayak gitu. Jadi atau mungkin keluarga lain yang seperti kakak gitu. Tante itu, jadi kita cari sosok keluarga yang bisa mengayomi kita jika orang tua kita memang so toxic kayak gitu. Oke. Bagus tuh sarannya, guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana saran Mbak Nurul tentang cara yang tepat untuk membangun hubungan dengan orang tua dan berbakti kepada orang tua? Kasih sayang sih. Kasih sayang sih. Kasih sayang tuh gimana ya? Kita dengarkan cerita mereka. Patuh. Jadi Mbak Nurul pernah jadi tentor SMA di suatu LBB dulu banget itu 8 tahun lalu atau berapa itu. Mbak Nurul tanya, gimana cara berbakti kepada orang tua? Cara berbakti orang tua salah satunya kan menganugerahkan kesuksesan kita ya, karena tipe orang tua Mbak Nurul kan demanding ya, jadi hadiah yang Mbak Nurul bisa persembahkan itu kesuksesan, karena beliau asking-nya, memintanya juga itu gitu, mengharapkan bukan meminta, mengharapkannya juga itu kayak gitu. Tapi kalau orang tua lain lebih unconditional acceptance, jadi lebih menerima apa adanya, itu ya alhamdulillah, berarti orang tua adik-adik, orang tua teman-teman semua understanding lebih menerima apa adanya. Tapi kalau misalnya kita belum bisa menganugerahkan kesuksesan, menghadiahkan kesuksesan, paling tidak senangkan hati mereka, ngelawak, senangkan buat orang tua kita tuh tertawa gitu loh. Jadi kita dengarkan cerita mereka, kita bucin-bucin, manja-manja, sayang-sayang kayak gitu. Dengan bahasa yang dimengerti mereka. Karena apa, Dek? Ada teman Mbak Nurul dulu waktu S2 di Jogja. Mbak Nurul kan memang tipe romantis, tipe mesra. Jadi kalau bilang aku sayang ibu, aku sayang bapak gini, ibu gini, kan memang udah biasa, mereka udah ngerti. Mbak Nurul tuh memang tipenya romantis gitu, mesra gitu. Kalau aku, misalnya aku bilang, Bu, aku sayang ibu, wah ibuku kaget, Mbak. Kesambet apa dok? Gitu. Jadi kaget karena memang tipenya bukan seperti Mbak Nurul kayak gitu. Jadi tapi bisa diatasi dengan bahasa yang dimengerti beliau. Jadi kan ada bahasa cinta ya, Gary Chapman, kalau dalam psychology itu ada namanya bahasa cinta. Bahasa cintanya orang tua, teman-teman, adik-adik itu apa gitu. Act of service kah, apakah mereka suka diladenin, dibikinin kopi, gitu, dipijitin, gitu. Itu bahasa cinta. Atau tipe suka bermanis-manisan bahasa gitu. Tapi yang pasti kalau orang semakin sepuh, atau sepuh itu bahasa Jawa halus dari berusia tua ya, itu orang semakin suka didengarkan. Jadi kita dengarkan cerita kejayaan masa muda beliau, dengarkan harapan beliau dan sebagainya. Kita dengarkan kayak gitu sih. Karena ada cerita bagus, Dek. Ada seorang kakek tua itu HP-nya rusak, dipencet-pencet nggak bisa, karena namanya orang tua kan gaptek ya, datang ke counter HP, Mas, HP-ku rusak, nggak iso dingge, pakai bahasa Jawa gitu, Mas, HP saya ini rusak, tidak bisa dipakai, gitu, tolong diservis dong, tolong dibenerin, bapak tuanya bilang gitu. Lalu mas servisnya bilang, HP-nya nggak apa-apa ini, Bapak nggak rusak gitu. Dia habis dicek ya kayak gitu.
bapak itu langsung diem dan bilang, tapi anak-anak saya kok nggak pernah menelpon saya ya. Waduh. You feel it, right? Iya, iya. Ya, karena dalam psikologi gitu, usia tua tuh adanya sindrom emptiness, jadi sindrom sarang kosong, kesepian gitu. Jadi jangan biarkanlah mereka itu punya anak berasa nggak punya anak kayak gitu. Jadi telepon, Iya. atau kunjungi, datang kayak gitu sih. Ya itu tadi loh Dek, sebelum semua tinggal kenangan. Iya. Iya, aku tersentuh banget sama cerita yang tadi, kayak kalau saya aku jadi yang di counternya tuh kayak langsung introspeksi diri gitu. Pas waktu denger si kakeknya tadi bilang kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana kalau misalnya orang tua kita udah meninggal? Cara berbaktinya tuh gimana menurut Mbak Nurul? Jadi gini deh, seumur, I'm sorry if I'm emotional ya, Oh iya, nggak karena apa-apa, tuh Mbak. dua tema besar yang selalu bikin saya emosional itu dua, orang tua sama yatim piatu. Itu Oh, always make me emotional. Um, iya. Dulu Mbak Nurul tuh nggak pernah sekalipun bisa membayangkan jadi yatim atau jadi piatu atau jadi yatim piatu. Nggak pernah bisa. SMA, S1, S2, kerja itu nggak pernah. Selalu kalau membayangkan orang tuaku meninggal gitu, selalu aku skip. Nggak kuat membayangkan aja nggak kuat gitu. Iya, iya. Membayangkan aja. Makanya aku sayang banget sama adik-adik yatim piatu gitu. Waktu waktu apa namanya? Ada SMA itu ada majalah sekolah ya, Mbak Nurul pemimpin redaksi atau apa ya majalah sekolah seperti itu, ikut timnya majalah sekolah, kan ada gaji itu SMA digaji itu. Iya. Dari SMA itu Mbak Nurul tuh gaji dari majalah sekolah tuh langsung beli minyak, mie untuk Mbak Nurul serahkan ke panti asuhan. That's Mbak Nurul cerita ini untuk memahami betapa Mbak Nurul tuh nggak bisa gitu loh, dengan kata-kata nggak punya orang tua gitu kayak gitu. Karena ya itu sulit kayak gitu. Sampai di titik Mbak Nurul itu bapak meninggal itu luar biasa sekali ya. Ada keluarga yang bilang, aku aja ditinggal bapakku meninggal usia 3 tahun. Masa usia 30 tahun masih menangis kayak gitu. It's different, it's not apple to apple gitu. Itu seperti membedakan Iya, kiwi iya, dengan benar. durian kayak gitu. Jadi dari kecil semua punya lukanya masing-masing ya. Dari kecil nggak punya orang tua juga susah gitu. Tapi kan bonding Mbak Nurul dengan bapak almarhum itu sangat kuat. Jadi sakitnya luar biasa kayak gitu. Jadi ya kalau kalau ada rezeki ya, karena memang rezeki orang itu momentumnya berbeda-beda, masanya berbeda-beda, sayangi adik-adik yatim piatu. Bahkan salah satu cita-cita Mbak Nurul, amin semoga ya, Mbak Nurul bisa jadi ibu dari 1.000 anak yatim piatu. Amin. Iya, tidak harus punya panti asuhan itu enggak. Mungkin mengayomi secara materi, secara beasiswa, secara psikologis, secara bimbingan, tapi benar-benar baru benar-benar bercita-cita nanti kalau punya anak Mbak Nurul tuh bisa bilang saudaraku yatim piatu banyak kayak gitu. That's one of my dream. Susah deh orang tua tuh ya Segalanya ada pokoknya. Iya, iya. iya, Dan Mbak Nurul cita-citanya. beruntung. Mbak Nurul tuh beruntung deh. Mbak Nurul tuh beruntung. Itu Hmm. privilege dari Allah punya orang tua yang penuh kasih sayang, membimbing semuanya kayak sebenarnya nggak sempurna karena galak dan demanding juga. Tapi kayak
Tapi ya itu privilege karena banyak juga orang tuanya seperti Mbak Nur sampaikan tadi toksik, membodoh-bodohkan, berkata kasar, memukul tuh ada kayak gitu. Jadi Mbak Nurul harap teman-teman, adik-adik yang menyaksikan ini semua, jika dianugerahi orang tua yang pengertian, kasih sayang, menyayangi, melindungi, membimbing, jaga sebaik mungkin. Itu anugerah privilege yang tidak semua beruntung mendapatkannya. Karena Mbak Nurul tuh pernah gini deh, ngepost Mbak Nur kan suka sharing story, sharing cerita, sharing pengalaman, sharing berbagi pemikirannya Mbak Nurul tuh sering Mbak Nurul bagikan di sosial media. Kan Mbak Nurul cerita bahwa dinasihatin ibu bla 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 gini-gini. Di chat sama temannya Mbak Nurul gitu, teman beasiswa seperti itu. Wah, enak ya dinasehati, diwejangi ibu gitu. Enak ya Mbak gitu, ibunya baik banget, membimbing banget, keren banget kayak gitu. Wah iya, ibunya Mbak X gitu, ya pasti juga kan kita ya share gitu. Ibunya Mbak X pasti juga membimbing juga gini nih. Ibu saya meninggal saat saya kelas 2 SD. Jadi saya kayak gitu. Jadi you can feel it right gitu. Jadi kayak gitu. Itu tadi deh sebelum semua tinggal tenang. BTW buat dreamnya Mbak Nurul ini benar-benar mulia ya guys, mungkin bisa dicontoh buat kita. Oh ya, tadi belum ya untuk apa namanya cara berbakti saat orang tua sudah meninggal. Kita terlalu emosional nih, jadi skip untuk pertama doa karena doa itu pasti tersampaikan. Kok dalam ajaran Islam amal jariah yang tidak akan terputus sampai orang itu meninggal. Jadi kalau orang itu meninggal, tapi di makamnya, di kuburnya itu masih mendapatkan makanan, masih mendapatkan cahaya, itu dari doa anak soleh-solehah, dari doa anak-anaknya gitu. Mbak Nurul yakin semua agama di sini, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, pasti juga mengajarkan hal yang sama untuk doa kepada orang tua kita. Karena apalagi kalau dalam Islam tuh ada amal jariah di situ kayak gitu. Orang tua kita tuh kayak dapat makanan, kayak dapat cahaya di kuburnya kalau kita mendoakan mereka gitu. Lalu yang kedua dengan sedekah gitu. Jadi kalau sedekah nggak harus uang, kalau memang belum dianugerahi rezeki cukup atau melimpah, ya semampunya aja, sedekah senyum, sedekah kebaikan, menolong orang tuh batin. Semoga amalku ini juga dapat dibagi pahalanya untuk orang tuaku, untuk bapakku almarhum, untuk kayak gitu. Itu yang ketiga adalah silaturahmi. Jadi kita menjaga nih hubungan baik kedua orang tua kita dengan keluarga, dengan rekan-rekan, teman kerja misalnya. Kalau misalnya guru itu teman-teman gurunya orang tua kita, misalnya dosen, misalnya pengacara atau apa, teman-temannya itu hubungan silaturahmi supaya nama orang tua kita tuh tetap harum walaupun mereka sudah meninggal kayak gitu. Oke, tadi kita yang pertama udah ngebahas gimana cara berbakti dengan orang tua, waktu yang orang tuanya masih utuh. Yang kedua kita udah membahas gimana cara kita berbakti dan menjaga hubungan baik dengan orang tua apabila salah satunya ada yang meninggal. Terus yang ketiga ini yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah gimana nih cara kita mengelola rasa rindu kita pada orang tua kalau misalnya kita yatim piatu, Mbak? Ini pertanyaannya benar-benar dalam banget ya. Iya, oke. Silakan Mbak Nurul. Mbak Nurul aja yang Mbak Nurul tuh pengen someday itu kalau sekali lagi nggak harus panti asuhan ya, mungkin bisa bersifat beasiswa dan sebagainya. Someday kalau anak-anak yatim itu rindu sama orang tuanya, mereka bisa bersandar ke Mbak Nurul. Gitu. Waduh. Aku punya ibu juga loh.
ibuku dosen loh, ibuku psikolog loh, ibuku Bu Nurul Ilahi juga loh, kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Dan kalau kita yatim piatu dan merindukan orang tua, ngobrollah. Ngobrollah dalam sujudmu, dalam doamu, apapun agamamu, ngobrollah dengan orang tuamu, sampaikan rasamu itu. Jadi seolah-olah beliau ada di dekat kita dan kita menyampaikan kerinduan kita. Sangat-sangat sedih banget ya guys kalau dibayangin. Oke, ini pertanyaannya sebenarnya udah habis. Dari 1 sampai 10 itu ada pertanyaan yang benar-benar apa ya, dalam banget dan bisa banget kita praktekkan sehari-hari. Mungkin sebagai penutup, aku pengen Mbak Nurul ngasih closing statement buat kita semua, buat para viewers dari podcast Jiwa Berdaya ini. Silakan Mbak Nurul. Punya orang tua lengkap, sehat, mengasihi, tidak semua seberuntung kita, tidak semua seberuntung itu. Sayangi ya, sayangi dan terima, maklumi semua kekurangan kedua orang tua kita. Karena pasti punya kekurangan. Dan manfaatkan momen, manfaatkan waktu sebelum semua tinggal kenangan. Dan kalau sharing kita pada pagi hari ini bermanfaat, dapat mendapatkan tempat di hati teman-teman semua, adik-adik semua. Saya harap secara personal, para penonton, para teman-teman, para adik-adik berkenan membacakan Al-Fatihah 1 kali aja untuk almarhum bapak saya, Bapak Marsudi. Oke. Karena saya bisa seperti ini ada andil besar, Bapak. Ya, nggak terasa ya, kita udah ngobrol banyak banget dan kita udah sampai di penghujung acara. Oke. Jadi terima kasih buat viewers yang udah menyempatkan waktu untuk mampir ke podcast Jiwa Berdaya, mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan ini bermanfaat banget sih menurut aku sih. Dan semoga bisa dipraktekkan di sehari-hari. Dan jangan lupa sama closing statement-nya dari Mbak Nurul tadi. Kalau bisa dicatat ya guys, soalnya itu benar-benar penting. Oke. Kamu sweetie banget sih. Oke. Thank you loh. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih buat Mbak Nurul udah mau sharing-sharing bareng kita pagi ini. Sama-sama. Saya Ori izin undur diri. Salam bertumbuh dan berdaya. Salam.